Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang diketuai oleh saya sendiri yaitu Mutia Gunawan dengan NPM 0621451267 dan rekan saya Mutiara Dwi Kusnadi dengan NPM 062145104008. Lalu rekan saya Ridda Aisyah dengan NPM 062145100404. Kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Kebijakan akuntansi pemerintahan pusat sebagaimana telah diubah dengan 224/PMK 05/2016 yang terdiri dari 1. Pendahuluan kebijakan akuntansi. 2. Kebijakan pelaporan keuangan. 3. Kebijakan akuntansi kas dan setara kas. 4. Kebijakan akuntansi investasi. 5. Kebijakan akuntansi piutang. 1. Pendahuluan kebijakan akuntansi. Pendahuluan kebijakan akuntansi berisikan tentang latar belakang dan dasar hukum kebijakan akuntansi, tujuan dan ruang lingkup kebijakan akuntansi, acuan penyusunan kebijakan akuntansi, dan gambaran kebijakan akuntansi pemerintah pusat serta ketentuan lain-lain. 2. Kebijakan pelaporan keuangan. Kebijakan ini membahas kerangka dasar berisikan A. Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintahan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. B. Tanggung jawab atas laporan keuangan. Pimpinan entitas baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. C. Komponen laporan keuangan terdiri dari 1. Laporan realisasi anggaran atau LRA. 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. 3. Neraca. 4. Laporan operasional atau LO. 5. Laporan arus kas atau LAK. 6. Laporan perubahan ekuitas atau LPE. 7. Catatan atas laporan keuangan atau CAL. Khusus untuk laporan arus kas atau LAK hanya dibuat oleh Bendahara Umum Negara atau BUN atau kuasa BUN. Sedangkan laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL dibuat pada tingkat konsolidasian BUN dan tingkat konsolidasian pemerintah pusat. 3. Kebijakan akuntansi kas dan setara kas. Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sedangkan setara kas meliputi investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko, perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Berdasarkan unit pengelolaannya, kas dibagi menjadi kas yang dikelola oleh BUN atau Bendahara Umum Negara dan kuasa BUN, serta non-BUN atau Kementerian Negara atau lembaga atau BLU. Pengakuan kas dan setara kas diakui pada saat 1. Memenuhi definisi kas dan atau setara kas. 2. Penguasaan dan atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah. 4. Kebijakan akuntansi investasi. Investasi meliputi aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu 1. Investasi jangka pendek. Investasi dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek terdiri atas 1. Deposito berjangka waktu 3-12 atau yang dapat diperpanjang secara otomatis atau revolving deposit.
2. Pembelian surat utang negara. Pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian sertifikat Bank Indonesia. 3. Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang. 4. Reksadana. 2. Investasi jangka panjang meliputi investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan, terdiri atas A. Investasi permanen meliputi investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dapat berupa dua hal. Pertama, penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara atau daerah, badan internasional, badan usaha lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. B. Investasi non-permanen meliputi investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non-permanen yang dilakukan oleh pemerintah dapat berupa 4 hal. Pertama, pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo oleh pemerintah. Kedua, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan ke pihak ketiga. Ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja serta bergulir kepada kelompok masyarakat. 5. Kebijakan akuntansi piutang. Piutang terdiri dari piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Klasifikasi piutang sebagai berikut. 1. Piutang jangka pendek. 1. Piutang jangka panjang. 2. Piutang bukan pajak. 3. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran. 4. Bagian lancar tagihan TG atau TGR. 5. Bagian lancar piutang jangka panjang. 6. Beban dibayar di muka atau uang di muka belanja. 7. Piutang blue. 8. Piutang transfer daerah. Piutang jangka panjang. 1. Piutang TPA. 2. TP atau TGR. 3. Piutang jangka panjang penerusan pinjaman. 4. Piutang jangka panjang kredit pemerintah. 5. Piutang jangka panjang lainnya. 6. Kebijakan akuntansi persediaan. Bentuk persediaan berupa 1. Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. 2. Bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi. 3. Barang dalam proses dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. 4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah. 5. Barang-barang untuk kegiatan menjaga-jaga atau strategis. Berdasarkan sifat pemakaiannya, barang persediaan dapat terdiri dari barang habis pakai, barang tak habis pakai, barang bekas pakai. Berdasarkan bentuk dan jenisnya, barang persediaan dapat terdiri dari 1. Barang konsumsi, 2. Amunisi, 3. Bahan untuk pemeliharaan, 4. Suku cadangan, 5. Persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga, 6. Pita cukai dan leges, 7. Bahan baku, 8. Barang dalam proses atau setengah jadi, 9. Tanah atau bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, 10. Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, 11. Jalan, irigasi, dan jaringan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, 12. Aset tetap lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, 13. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, 14. Persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. 7. Kebijakan akuntansi aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instansi, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. 8. Kebijakan akuntansi aset lainnya.
Aset lainnya meliputi aset tidak berwujud seperti goodwill, hak paten atau hak cipta, royalti, software, lisensi, atau hasil kajian atau penelitian. 2. Kemitraan dengan pihak ketiga. 3. Kas yang dibatasi dengan penggunaannya. 4. Aset lain-lain. 9. Kebijakan akuntansi kewajiban atau utang. Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. 10. Kebijakan akuntansi ekuitas. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Laporan perubahan ekuitas menyajikan pos-pos: 1. Ekuitas awal. 2. Surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan. 3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas. Koreksi ini dapat berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi. Keempat, ekuitas akhir. Entitas akuntansi atau entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas dalam catatan atas laporan. Yang ke-11, kebijakan akuntansi pendapatan. Yang ke-12, kebijakan akuntansi beban, belanja, dan transfer. Yang ke-13, kebijakan akuntansi pembiayaan. Yang ke-14, kebijakan akuntansi silpa atau sikpa atau sal. Yang terakhir, kebijakan akuntansi transitoris. Akuntansi pendapatan terbagi menjadi dua. Yang pertama, pendapatan LO. Pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pendapatan perpajakan LO, yaitu hak pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan perpajakan. Terdapat dua metode, yang pertama self-assessment dan yang kedua official assessment. Yang kedua, pendapatan PNBP-LO. Pendapatan PNBP-LO adalah hak pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan PNBP. Yang pertama, pendapatan PNBP-LO perizinan, yang kedua, pendapatan PNBP-LO layanan, dan yang ketiga, pendapatan PNBP-LO eksploitasi. Yang ketiga, pendapatan hibah LO. Pendapatan hibah LO adalah penerimaan pemerintah dalam bentuk devisa yang dirupiahkan, barang, jasa, dan atau surat berharga. Yang pertama, bentuk uang diakui saat kas diterima RKUN atau Reksus. Yang kedua, bentuk barang atau jasa atau surat berharga saat oleh kuasa BUN. Yang kedua, pendapatan LRA. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah saldo anggaran lebih atau SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LRA terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pendapatan perpajakan LRA yang terdiri dari PPH, PPN, PBW, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, bea masuk, bea keluar, pajak lainnya. Yang kedua, pendapatan PNBP LRA. Pendapatan PNBP LRA dari perizinan, layanan, eksploitasi, hasil investasi aset dan keuangan, dan non-perpajakan lainnya. Yang ketiga, hibah LRA, yaitu pengakuan dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara, kecuali pendapatan BLU. Kebijakan akuntansi beban belanja dan transfer.
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Kedua itu belanja. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, yaitu transfer. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian, serta dana bagi hasil milik pemerintah daerah. 13. Kebijakan akuntansi pembiayaan. Pembiayaan atau financing adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 14. Kebijakan akuntansi silpa atau sikpa atau sal. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran atau silpa atau sikpa meliputi selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. Sal meliputi gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi silpa atau sikpa tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan disajikan pada laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih, sedangkan sal disajikan pada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Sal dipengaruhi oleh silpa atau sikpa dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. 15. Kebijakan akuntansi transitoris. Aktivitas transitoris meliputi aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Transaksi transitoris atau non-anggaran meliputi transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama transaksi transito, yang kedua transaksi perhitungan pihak ketiga atau PFK, yang ketiga transaksi pemindah bukuan dan kiriman uang, dan yang terakhir transaksi koreksi kesalahan pemindah bukuan pada rekening BUN.